Salve Fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini kita berbicara tentang Rudi layar teologi, tapi bukan menyasar Rudinya, tapi sebagai edukasi untuk follower saya tentang metafisika, hubungan antara metafisika dan teologi, dengan contoh kasus Rudi dalam seluruh video-videonya yang anti-Trinitarian itu, meskipun dia mengaku dia tidak anti-Trinitarian. Jadi untuk kesempatan malam ini kita akan membahas metafisika Rudi, iman tanpa entitas dan dogma baru dalam relasi kosong. Nah, seperti yang kalian saksikan sendiri dalam banyak video dan tanggapannya terhadap Patrice Allegro, Rudi tampaknya menolak metafisika, ya. Tapi siapapun yang mempelajari sejarah pemikiran akan segera menyadari bahwa tidak ada teologi tanpa metafisika, ya. Tidak ada teologi tanpa metafisika. Bahkan penolakan terhadap metafisika pun selalu didasarkan pada metafisika alternatif. Nah, apa sebenarnya yang dianut oleh Rudi layar teologi? Poin yang pertama, penolakan terhadap metafisika substansial. Apa yang ditinggalkan? Metafisika tradisional Katolik yang berpijak pada realisme Thomistik menyatakan bahwa realitas memiliki struktur objektif dan dapat dikenali secara analogis oleh akal manusia. Secara analogis itu maksudnya bisa kita lihat pada saat yang sama, kita bisa lihat persamaan sekaligus perbedaannya. Misalnya kalau Tuhan bicara itu sama tapi juga sekaligus berbeda dengan kalau manusia bicara. Nah, dalam kerangka analogi seperti ini, Allah adalah actus purus, wujud murni tanpa potensi, tanpa kemungkinan untuk berubah, sempurna secara mutlak. Sementara Logos adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Inkarnasi adalah kesatuan dua kodrat dalam satu pribadi, atau yang dikenal sebagai unio hipostatika. Kemudian keselamatan adalah tindakan objektif dari Allah yang mengambil natur manusia untuk menebusnya. Jadi Tuhan mengambil natur manusia untuk ditebus. Itu nyata, ya, bukan sekedar puitis, simbolisme, apalah metafora. No. Deus est ipsum esse subsistens. Itu definisi Tuhan dari Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae Pars Prima, question 3 artikel 4. Tuhan adalah ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang bisa ada dari dirinya sendiri. Allah adalah keberadaan itu sendiri yang subsisten, bisa berdiri sendiri. Nah, Rudi dengan tegas menolak semua fondasi ini, ya. Dia tidak sekedar menolak interpretasi, tapi menolak cara gereja memahami realitas itu sendiri. Jadi dia menolak cara pemahaman terhadap realitas. Jadi apa yang sebenarnya diusung oleh Rudi? Metafisika relasional simbolik, relasional dan simbolik. Secara eksplisit maupun implisit, Rudi mengadopsi pemikiran dari Hans-Georg Gadamer. Dulu waktu kuliah S1, skripsi saya tentang ini, ya, fusi horizon dari Hans-Georg Gadamer, tentang penafsiran Georg Gadamer, hermeneutik. Menurut Hans-Georg Gadamer, kebenaran tidak berdiri di luar bahasa, ya. Kebenaran terbentuk dalam dialog sejarah dan konteks. Itu being that can be understood is language. Ada yang bisa dipahami, itu adalah bahasa. Itu dalam kutipan dari bukunya Truth and Method, kebenaran dan metode. Kemudian yang kedua, Paul Tillich, Allah bukan makhluk tertinggi, melainkan ground of being, dasar dari segala eksistensi. God does not exist. He is being itself, beyond essence and existence. Systematic Theology, volume 1. Tuhan tidak berada. Tuhan tidak eksis karena dia adalah dasar dari keberadaan itu sendiri. Tuhan tidak ada karena dia adalah dasar keberadaan. Ya, ini menurut Paul Tillich, ya. Kemudian dari John Selby Spong, Yesus adalah manusia penuh kasih, bukan pribadi ilahi praeksistens. Kali ini secara eksplisit diterima oleh Rudi. Yesus adalah manusia penuh kasih, bukan pribadi ilahi praeksisten. We have literalized myth, ontologized metaphor. Persis ini yang dirangkul oleh Rudi.
Kita telah melitererkan mitos dan mengontologiskan metafora. Why Christianity must change or die. Kayaknya secara eksplisit inilah yang dianut oleh Rudi. Kemudian dari Markus Borg, firman bukan pribadi, melainkan cara simbolis untuk berbicara tentang kebijaksanaan Allah. We must learn to speak of Jesus metaphorically, not ontologically. Ya. Terus pertanyaan dong, itu siapa? Jadi dari sinilah kerangka metafisik Rudi terbentuk. Dia menolak substansi dan menggantinya dengan simbol. Dia menolak keberadaan Allah sebagai pribadi dan menggantinya dengan relasi, kesadaran, hikmat. Ya, sampai sini bisa tangkap ya. Kemudian poin yang ketiga, struktur metafisik dari Rudi. Mari kita kupas secara sistematik. Aspek Allah itu dalam metafisika Katolik menurut Thomas Aquinas itu pribadi yang subsisten, sempurna, tak berubah. Sementara dari metafisikanya Rudi yang relasional simbolik, energi cinta, dasar eksistensi, dan non-pribadi, bukan pribadi. Itu aspek kealahan. Kemudian firman atau logos dalam metafisika Katolik itu pribadi kedua Trinitas dan ilahi. Sementara dalam metafisika ala Rudi itu simbol hikmat dan personifikasi moral. Kemudian soal inkarnasi dalam metafisika Katolik itu unio hipostatika, dua kodrat, satu pribadi. Sementara dalam metafisika ala Rudi itu inkarnasi adalah alegori etis tentang manusia sempurna. Perumpamaan moral, ya, perumpamaan baik tentang manusia yang sempurna. Kemudian tentang aspek keselamatan dalam metafisika Katolik itu karya objektif dari Allah, penebusan dosa. Sementara metafisika ala Rudi transformasi batinia, perubahan inner transformation, perubahan kedalaman batin dan kesadaran moral. Itu aspek keselamatan menurut Rudi. Kemudian wahyu itu dalam metafisika Katolik adalah komunikasi Allah dalam sejarah dan sakramen. Sementara menurut Rudi, wahyu itu tafsir manusia dalam horizon budaya dan sejarah. Ya, wahyu itu sekedar tafsir. Jadi metafisikanya si Rudi ini bukan tanpa struktur, hanya tanpa Allah sebagai realitas yang objektif dan aktif. Nah, masalah mendalam dari metafisika ini adalah dogma baru dalam pakaian anti dogma. Jadi dia menetapkan dogma baru dengan mengklaim ini bukan dogma. Jadi Rudi kerap menuduh Katolik sebagai dogmatis, tapi yang sebenarnya terjadi, dia mengganti dogma metafisik yang jelas, Yesus adalah Allah, dengan dogma baru, Yesus adalah manusia ideal. Dia menolak eksistensi Allah sebagai pribadi, lalu menjadikan kesadaran moral dan relasi simbolik sebagai tolok ukur kebenaran. Kemudian dia tetap berbicara tentang keselamatan, iman, hikmat Allah, tetapi mengosongkannya dari fondasi metafisik. Atau dengan kata lain seperti ini, Rudi tidak menghapus teologi, dia menciptakan agama baru dengan istilah lama. Ya. Jika Allah bukan pribadi yang eksis, maka tidak ada komunikasi ilahi, yang tersisa hanyalah monolog manusia kepada dirinya sendiri. Kata Joseph Ratzinger dalam Introduction to Christianity. So, apa konsekuensi filosofis dari metafisika ala Rudi? Tanpa entitas, tanpa jaminan keselamatan. Jadi Rudi ingin menyelamatkan iman dari spekulasi metafisik, itu cita-citanya. Tapi yang terjadi, ia justru mengganti kebenaran dengan pengalaman. Ia mengganti realitas dengan simbol. Lalu dia mengganti Allah dengan konstruksi hermeneutik. Hanya konstruksi tafsiran, dibentuk oleh tafsiran manusia. Allah itu hasil tafsiran manusia belaka. Apa akibatnya? Yang pertama, Yesus tidak bisa menyelamatkan karena ia hanyalah manusia. Yang kedua, Allah tidak bisa mengasihi karena ia bukan pribadi. Dan yang ketiga, wahyu tidak bisa dipercaya karena semuanya adalah tafsir. Nah, dengan demikian, iman
bukan lagi respon kepada Allah, melainkan refleksi psikologis tentang nilai-nilai manusia. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, Rudi ini anti metafisika atau metafisika kosong sebenarnya. Ya, Rudi memang menolak metafisika, tapi justru menegaskan metafisika alternatif. Tanpa substansi, tapi dengan relasi. Tanpa pribadi, tapi dengan kesadaran. Tanpa inkarnasi, tapi dengan alegori. Nah, ini bukan pembebasan dari dogma. Ini hanyalah pemindahan altar dari Kristus sebagai firman yang menjadi manusia ke tafsir manusia yang menjadi firman. Nah, umat manusia tidak hidup dari tafsir saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius bab 4 ayat 4, ini parafrase polemis. Jadi, untuk Anda yang ingin belajar, silahkan bisa baca Joseph Ratzinger, Introduction to Christianity, baca juga Etienne Gilson, seorang Thomistik, The Christian Philosophy of Saint Thomas Aquinas. Kemudian baca juga Paul Tillich untuk memahami sistematik teologinya, dan boleh baca Hans Georg Gadamer, Truth and Method. Truth and Method ini kayaknya ada terjemahan bahasa Indonesianya di Canisius kalau tidak salah. Dulu waktu saya masih kerja skripsinya belum ada. Waktu itu saya pesan dari Ledelero, ada bukunya Truth and Method. Saya masih ingat warna hijau, tebal, tapi warnanya itu membuat kita tertarik untuk baca. Fusi Horizon. Nah, lebih lanjut, pasti ada yang pendengar saya yang bertanya, apa itu metafisika? Itu makanan apa ya? Oke, apa itu metafisika? Ini saya jelaskan untuk mereka yang tidak punya pendidikan metafisika, filsafat formal ya. Metafisika itu cabang filsafat yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Apa yang sungguh-sungguh ada? Atau apa hakikat dari segala sesuatu? Ini hakikat ini apa? Kita lihat pohon, daun, lampu, manusia. Hakikatnya apa begitu? Jadi kalau fisika mempelajari bagaimana dunia bekerja, metafisika, meta artinya di seberang fisika, itu bertanya apa itu dunia. Jadi fisika bagaimana dunia bekerja, bagaimana dunia beroperasi. Metafisika bertanya apa itu dunia, ya. Atau misalnya kalau kita bandingkan, ekonomi itu bertanya bagaimana manusia berusaha untuk mendapat keuntungan. Metafisika bertanya keuntungan itu apa, atau filsafat pada umum bertanya apa itu keuntungan. Nah, seperti itu. Atau apakah keuntungan itu ada atau tidak, atau manusia itu apa ya. Nah, contoh sehari-hari. Kamu melihat pohon kan, lalu metafisika bertanya apa itu pohon. Kayak kurang kerjaan ya. Metafisika itu seperti pertanyaan anak kecil ya, kenapa dia merah begitu. Tanya mama sampai mama bilang, berhenti bertanya ya. Jadi kalau kamu melihat pohon, metafisika bertanya apa itu pohon. Apakah hanya kumpulan sel atau ada hakikat kepohonan ingat kalau kita bisa bilang kemanusiaan, ketuhanan, apakah ada kepohonan. Begitu. Nah, kalau kamu bilang kasih, metafisika bertanya apakah kasih itu nyata secara objektif, apakah kasih itu memang ada atau cuma emosi yang berubah-ubah. Nah, itu pertanyaan dari metafisika. Atau kalau kamu percaya Tuhan, metafisika bertanya siapa atau apa itu Tuhan. Tuhan itu apa sih begitu. Kamu percaya Tuhan kan? Nah, metafisika bertanya apa sih itu Tuhan, apa sih Tuhan, apaan begitu. Nah, apakah dia ada sebagai pribadi yang nyata atau hanya simbol. Nah, begitu. Itu metafisika. Nah, mengapa metafisika ini penting, saudara-saudariku? Karena semua kepercayaan itu berdiri di atas metafisika tertentu. Ya, tanpa sadar ketika seseorang berkata, Yesus itu hanya manusia biasa, itu metafisika. Ya, dia percaya bahwa realitas kenyataan ini cuma dunia fisik, ya, dan manusia tidak bisa bersatu dengan yang ilahi. Atau ada pernyataan bahwa Alkitab itu hanya tafsir sejarah, itu juga metafisika.
Dia percaya bahwa tidak ada wahyu ilahi yang turun ke dalam dunia manusia. Kemudian kalau ada pernyataan bahwa Allah itu relasi, bukan pribadi, itu juga metafisika. Karena dia mengubah Allah sebagai ada, atau dia mengabaikan Allah sebagai ada menjadi Allah sebagai proses simbolik. Nah, apa hubungan Katolik dengan metafisika? Orang Katolik itu percaya pada yang nyata, yang benar-benar ada. Nah, Gereja Katolik itu memakai metafisika realis, ya, khususnya dari Santo Thomas Aquinas, ya, yang berdiri di atas Plato dan Aristoteles. Metafisika realis itu Allah sungguh ada, dia benar-benar ada, dia bukan sekedar ide, dia bukan sekedar gagasan. Kemudian firman sungguh, firman benar-benar menjadi manusia dalam diri Yesus. Kemudian sakramen itu sungguh membawa rahmat. Jadi tindakan membaptis orang itu benar-benar membawa rahmat, memasukkan rahmat, bukan simbol kosong. Ya, Ekaristi itu bukan simbol kosong. Pertemuan kudusnya Katolik itu bukan sekedar peringatan. Itu memang benar-benar ada rahmat di situ. Kemudian surga, neraka, dan jiwa manusia itu kenyataan, realitas, bukan sekedar cerita rohani. Nah, apa kata Santo Thomas Aquinas? Allah bukan sekedar ide tertinggi, gagasan yang paling tinggi, tapi realitas yang berdiri di atas dan menopang semua yang ada. Kenyataan yang berdiri di atas dan menopang, semuanya didasarkan pada kenyataan itu. Nah, kalau kita tidak punya metafisika, apa yang terjadi? Kita tidak mungkin tanpa metafisika berpikir itu mengandaikan metafisika. Nah, kalau kita menolak satu metafisika, kita akan berpindah ke metafisika yang lain. Biasanya tidak disadari. Ya, kalau kita secara sadar menolak satu metafisika, itu tanpa sadar kita sedang merangkul metafisika lain tanpa disadari. Nah, metafisika alternatif begitu. Nah, misalnya metafisika, kalau misalnya kamu menolak metafisika atau mistik, ada kemungkinan kamu akan merangkul metafisika modern. Itu hanya yang bisa diukur, itu yang nyata, sesuatu yang bisa diukur. Kalau dia panas, dia panjang, dia lebar, begitu. Itu metafisika modern. Kemudian ada metafisika relativistik. Kemungkinan kedua, metafisika relativistik. Itu semua tafsir sah, tidak ada kebenaran yang objektif. Kemudian bisa juga metafisika fungsionalis. Misalnya iman hanya soal dampak sosial, bukan soal keselamatan abadi. Makanya kadang-kadang juga ada orang yang bilang yang penting itu berbuat baik, begitu, bukan masuk surganya. Ini juga ada bias metafisika tertentu, fungsionalis dalam hal ini. Nah, inilah yang kita lihat dalam video-video seperti Rudi Layar Teologi. Dia menolak metafisika Katolik, tapi menggantinya dengan metafisika relasional modern yang rapuh dan tanpa daya menyelamatkan. Jadi saudara-saudari, metafisika bukan hal yang sulit atau jauh, abstrak, permainan kata-kata doang. Bukan. Itu adalah kerangka dasar cara kita memandang hidup, iman, dan Allah itu sendiri. Tanpa metafisika yang benar, iman akan jadi tafsir kosong, Yesus hanya jadi guru moral, dan keselamatan tinggal dongeng eksistensial, dongeng tentang keberadaan kita. Tanpa realitas yang berdiri teguh, iman tidak punya pijakan. Kita tidak diselamatkan oleh simbol, tapi oleh pribadi, Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Follow for more into the jungle of Protestantism. Oh ya, sekedar untuk membuka diskusi, Katolik itu menganut metafisika realis. Santo Thomas Aquinas, kebanyakan Protestan, terutama Protestan dari Luther dan Calvinis itu menganut metafisika nominalis dari William Ockham. Kita lanjut lain kali.